Udah lama kita nggak bahas brand 3-point. Kita kebanyakan bahas brand-brand KZ dan brand antah barantah. Oke, kali ini kita akan bahas produk terbaru dari 3-point yaitu Piccolo. Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Tea bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Kalau kita berbicara soal Piccolo, di pikiran saya itu berhubungan dengan film Dragon Ball, yaitu Raja Iblis Piccolo. Tapi mungkin kalau kita cocok logi ke dunia musik, Piccolo sendiri mungkin adalah salah satu alat musik tiup berbentuk seruling gitu, tapi berbahan metal atau brass. Oke, cukup intermezzonya, kita balik ke inner monitornya. 3-point Piccolo sendiri ditenagai oleh single dynamic driver 3rd Gen LCP dengan ukuran 11 mm, jadi lebih besar 1 mm dibandingkan konvensional dynamic driver. Dengan kabel 0,78 dual pin yang tentu saja universal untuk semua kabel. Selain itu, bodinya juga merupakan bodi aluminium, jadi termasuk dalam ranah metal dan saya suka banget. Untuk spek lainnya, dia memiliki impedance 32 ohm dan sensitivitas 110 dB. Dan untuk harganya sendiri, 3-point Piccolo ini dipasarkan di angka $35 dan mungkin kalau sampai ke Indo 400 sampai 500 ribuan lah kurang lebihnya. Dan kita mau thanks berat untuk Linsol yang telah mengirimkan barang ini untuk dapat kita review pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang belum tahu Linsol adalah sebuah audio retailer yang sudah tidak diragukan lagi reputasinya, serta barang-barang mereka juga sangat lengkap. Jadi personal audio staff yang kalian cari pasti ada di Linsol. Untuk packagingnya sendiri pernah kita bahas pada video unboxing terpisah, jadi kalian bisa cek aja di link di atas. Kalau kita bilang di angka 450 ribuan, packaging dari 3-point Piccolo ini agak sedikit kurang. Yang pertama, kelengkapannya kurang oke karena memang air tipsnya agak pelit. Dan juga tidak ada case. Di kelas harganya harusnya sudah ada case dan ya at least ada case lah. Lalu yang kedua, sensasi unboxingnya juga menurut saya biasa aja. Untuk kelas harga 400-500 ribuan. Walaupun packaging luarnya menarik, tapi sensasi unboxingnya biasa banget. Karena terlalu straight to the point. Dan kami berikan skor C+ untuk packaging dari 3-point Piccolo ini. Setelah kita bahas build dari 3-point Piccolo ini. Build dari inner monitor ini dia memiliki housing berbahan metal yaitu aluminium dan di coating cat berwarna hitam doff dengan tekstur berpasir seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ada teksturnya seperti ini, jadi bukan yang polosan cat hitam glossy gitu, enggak. Sedangkan untuk varian putihnya setahu saya itu nggak ada coating hitam seperti ini, jadi memang polosan metal aja untuk yang putih. Untuk bagian dalamnya sendiri ada marking, di sini kalian bisa lihat marking left dan right-nya. Dan juga ada satu fan hole di bagian belakang berwarna emas seperti ini. Jadi fan hole-nya tidak ada di bagian dalam tapi di bagian belakang dari housing-nya seperti ini. Untuk bagian nozzle-nya sendiri, nozzle-nya cukup besar, mungkin sekitar diameter 5 mm ke atas, di mana nozzle-nya sendiri berbahan brass dan sudah ada filternya juga untuk inner monitor satu ini. Lanjut kita ke bagian faceplate. Faceplate-nya sama-sama menggunakan bahan metal yang menurut saya desainnya ini cukup unik. Dia memiliki guratan-guratan seperti ini dan di tengahnya ini ada guratan yang lebih dalam. Jadi ini mungkin menggambarkan sesuatu. Mungkin kalian ada pemikiran-pemikiran tertentu bisa tulis di kolom komentar di bawah juga ya. Ini mirip apa sih? Saya kurang tahu juga. Mungkin hanya guratan-guratan random atau ada inspirasinya. Oke, lanjut ke bagian kabel. Kabelnya di sini menggunakan kabel dual pin 0,78 mm dengan air hook yang sudah preform. Bahannya sendiri untuk kabelnya yaitu high purity OCC copper cable dengan sleeving warna hitam seperti ini. Jadi sleevingnya ini yang menurut saya agak membuatnya sedikit terkesan murahan, tapi sebenarnya harusnya bahannya oke sih untuk kabelnya. Dan chin slidernya berbahan plastik, jadi sama-sama warna hitam, tapi ini bahannya plastik, ini bahannya metal. Untuk bagian bawahnya sendiri kabelnya 4 braid seperti ini. Untuk bagian atasnya ini cuma 2 braid twisted seperti ini. Bagian bawahnya 4 braid twisted. 4 braid dan cukup rapi braidednya. Untuk jacknya sendiri straight plug 3,5 mm, gold plated dan ada tulisan 3-point seperti ini. Ban jacknya juga berbahan metal. Di harga segini, 3-point Piccolo ini kami berikan skor A- untuk build quality-nya. Secara housing memang bisa dikategorikan eksekusinya matang untuk build quality housingnya, tapi sayang kabelnya ini terkesan terlalu generik aja.
terutama untuk warnanya yang kurang eye pleasing karena terlalu polos hitam seperti kabel-kabel Chi-Fi low budget lainnya. Selanjutnya kita bahas fitting dari 3-point Piccolo ini. 3-point Piccolo sendiri memiliki housing yang bisa dikategorikan ya sedang, memang agak sedikit buncit untuk housing dari in-ear monitor ini, tapi masih dalam kategori yang sedang lah, jadi tidak sampai yang besar banget. Untuk bobotnya sendiri, in-ear monitor ini tidak terlalu berat karena bahannya aluminium bukan stainless steel. Selain itu juga in-ear monitor ini terkesan kokoh karena bahannya metal tadi. Dengan tipe pemakaian regular fit over ear seperti ini. Untuk kekedapan dan gripnya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan oke, tidak ada masalah yang berarti, cukup nyaman juga, tapi memang fittingnya ini khas dari in-ear monitor yang universal, jadi tidak terkesan terlalu senak banget. Jadi untuk waktu pemakaian panjang tidak terkesan terlalu panas, ataupun mengganggu, ataupun sakit. Jadi fittingnya oke untuk pemakaian jangka waktu yang cukup panjang. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari 3-point Piccolo ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor satu ini. 3-point Piccolo ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan mild V-shape dan cukup balance menurut saya. Dan tidak terlalu rewel untuk di-drive menggunakan smartphone sekalipun. Bassnya di sini terkesan neutral walaupun sedikit nanggung dengan impact yang tidak terlalu besar, namun bassnya ini cukup terasa. Selain itu, bassnya juga cukup rapi dengan tekstur dede yang masih terasa juga di sini teksturnya. Secara kuantitas sih cukup fun dan empuk bassnya, bukan tipe yang tajam atau tipis bassnya. Tapi bassnya ini tidak terkesan madi ataupun mendem sama sekali. Untuk bassnya sih menurut saya agak sedikit kurang greget aja untuk bagian bassnya. Tapi ya tidak ada yang salah sih dari bagian bassnya. Eksekusinya pun cukup oke. Untuk mid sectionnya dari in-ear monitor satu ini, midnya ini terkesan sedikit mundur, male vokalnya cukup tebal dengan body yang pas, dengan artikulasi yang sedikit sengau. Jadi artikulasinya ini kurang bagus, dimana dia sedikit kayak apa ya, orang pilek, orang flu gitulah. Jadi suaranya kayak tertutupi sesuatu gitu, jadi nggak bisa lepas aja. Dengan emosi yang cukup oke disampaikan. Sedangkan untuk female vokalnya ini terkesan berbody dan kurang lepas dikit. Artikulasinya biasa saja dengan dinamika yang oke dari in-ear monitor satu ini. Tapi kabar baiknya, shoutingnya dari in-ear monitor satu ini cukup aman. Selain itu presentasi instrumennya juga lebih lepas dibandingkan vokalnya. Buat rock-rockan sih in-ear monitor ini juga asik banget. Untuk bagian treble-nya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan treble yang terkontrol, kesan treble-nya sedikit mundur namun masih terasa teksturnya. Ekstensinya pun cukup oke dengan detail yang dapat. Jadi kalau kalian merasa in-ear monitor yang bright atau menghindari in-ear monitor yang terlalu tajam, in-ear monitor ini bisa kalian jadikan pilihan. Selain itu untuk sibilansnya juga aman di in-ear monitor satu ini. Secara keseluruhan tonalitas dari Piccolo ini cukup oke dan kami berikan skor B+ untuk tonalitasnya. Suaranya memang agak segmented. Buat saya sih vokalnya kurang oke kalau kalian pure dengerin vokal aja. Tapi kalau kalian mungkin suka dengan lagu-lagu rock atau lagu yang banyak instrumennya, in-ear monitor ini cukup oke sih untuk kalian pikirkan. Karena memang vokalnya agak sedikit sengau aja. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari 3-point Piccolo ini. Presentasi dari 3-point Piccolo bisa dikategorikan presentasi yang cukup lively. Untuk bagian timbernya sendiri, menurut saya timber dari Piccolo ini agak sedikit kurang oke di bagian vokalnya. Itu karena mungkin boostingnya bukan di 3K tapi 2K. Selain itu sih menurut saya oke aja untuk timbernya. Selain mid sectionnya cukup oke lah untuk timbernya. Untuk soundstage-nya, surprisingly ini spesial banget dari in-ear monitor satu ini. Dia memiliki soundstage yang main star mungkin di sisi teknikalitasnya. Memiliki soundstage yang lebar, kesan depth-nya terasa dan juga cukup tinggi. Jadi terkesan megah di in-ear monitor satu ini dan 3D banget di 3-point Piccolo ini. Jadi itu mungkin salah satu daya tarik yang tidak bisa kalian lewatkan dari in-ear monitor ini. Kalau kalian memang cari teknikalitas terutama soundstage, ini mesti kalian coba. Detailnya dari in-ear monitor ini cukup oke, walaupun bukan yang super detail banget. Untuk clarity-nya juga cukup baik, walaupun secara mid section-nya agak sedikit kurang clear aja, karena memang agak sedikit sengau aja suaranya. Tapi overall, selain itu, overall is very good, clear banget.
Separasi imaging dan positioning, separasi ini cukup bagus untuk kelas 1DD. Imagingnya terbantu dengan soundstage-nya, jadi terasa layering-nya, jadi terkesan megah. Dan juga positioning yang cukup oke untuk kelas 1DD. Tapi perhatikan lagi, ini kelas 1DD masih agak sedikit di bawah multi driver. Multi driver biasanya lebih detail. Tapi ini kan single DD, tapi menurut saya sudah sangat-sangat proper banget. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitasnya. Yang paling cantik dari in-ear monitor ini yaitu soundstage-nya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu packaging-nya agak sedikit pelit. Menurut saya agak terlalu pelit aja. Di angka segini harusnya dia bisa memberikan case lah minimal, biar lebih proper dikit. Pro-nya dari in-ear monitor ini yaitu build-nya ganteng banget. Dia menggunakan bahan aluminium yang menurut saya finishing-nya juga mateng dan kokoh banget. Untuk value for money-nya dari 3-point Piccolo ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. Kesimpulan, 3-point kali ini tidak shouty club seperti halnya Olina, tapi kali ini sengau. Jadi ya ada kekurangannya sendiri lah. At least they trying. This is not a bad in-ear monitor, tapi memang in-ear monitor yang agak segmented. Sekian cerita saya mengenai 3-point Piccolo ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar 3-point Piccolo ini, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.